Alisa. Kita kembali lagi di Pesona Pemanis Suasana. Kita duduk dulu sih, biar makin enak ngobrolnya. Betul banget, ayo kita duduk dulu. Nah, kita balik lagi nih Ca berdua. Kayak kita baru pertama kali nggak sih berdua? Iya, aku baru pertama kali Ya kan? Nah, Kita udah episode berapa sih? kayak kita udah episode ke-14. Gak kerasa banget gak sih kita udah sepanjang ini dan sejauh ini kita syuting gitu. Oh my god. Penonton juga pasti udah pada penasaran kita mau ngapain sih episode kali ini. Nah, bener banget nih ya. Coba nih jelasin dulu deh. Sebelum itu kita perkenalan dulu gak sih biar semuanya tahu nih. Oke, nama gue Raisa. Dan nama gue Alisa. Kembali lagi di Pesona Pemanis Suasana. Nah, apalagi nih? Gimana nih kabarnya? Oh, alhamdulillah sih kabarnya hari ini baik. Terus tadi gimana ya? Hari-harinya kayak kita udah syuting malam gak sih? Kayaknya. Iya kayaknya. Oh. Oke. Yang pastinya hari ini kita bakal happy banget tau, karena kita punya bintang tamu yang inspiratif. Yang gak kalah seru juga. Betul juga. Ngobrolnya santai gak? Pasti dong. Jangan tegang-tegang ya. Iya, karena tema hari ini adalah cerita santuy. santuy. Nah, dari judulnya aja udah kedengeran banget nih, seru banget pastinya. Yang bakal kita akan bahas kali ini yaitu seseorang yang berprestasi dan menekuni hobinya atau kayak kesibukannya untuk ekskul gitu. Pasti penasaran banget kan ekskulnya itu apa? Ya, Yang betul. pastinya bakal seru banget. Karena yang aku tahu nih ya, zaman sekarang tuh zaman Gen Z, banyak yang kurang minat sama ekskul ini. Apa tuh ekskulnya yang banyak orang minat? Nih, ekskul teater. Wah, padahal seru banget gak sih dari Iya betul namanya? banget. Tapi anak Gen Z zaman sekarang kayak kurang gitu ya? Iya, yang dari aku tahu ya. Dari riset ya. Iya. Oke. Langsung aja gak sih? Nah, daripada kita penasaran nih sama bintang tamu siapa, kita panggil aja ya. Mari kita sambut Laura. Halo Laura. Halo semuanya. Gimana nih kabarnya? Kalau dari skripsi jawabannya spontan. Gimana kabarnya? Kalau dari Rasanya deh gitu ya. Oke, kabar aku alhamdulillah baik, lumayan baik, nggak lumayan sih, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Yuk Alhamdulillah. kita mulai aja gak sih? Iya. Kita mulai ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum itu kenalan dong sama teman-teman di rumah. Kita- Kayaknya ada yang belum tahu nih siapa Laura itu. Kenalan dulu dari Oke. hobi, Alamat, titik, alamat, umur, nomor. suka ngapain aja kalau Kepanjangan. Nggak apa, kata PD-nya Yeping katanya. Yeping. Disuruh Yeping, ya udah. Oke, kenalin dulu. Aku Laura Raudatul Jannah. Aku ketua teater Papan periode 2024-2025. Aku nggak hanya ikut teater Papan, tapi ikut teater lain di luar teater Papan, di luar ekskul sekolah. Terus hobi aku apa? Hobi aku ya teater berarti. keren banget gak sih, seru banget nih hobinya teater dan menekuni terus juga jadi ketua teater. Keren banget. Keren banget. Kayak wow. Wow. Jangan, nanti aku tinggi nih. Enggak apa-apa. Oh. Nah, Kamu dulu. apa? Aku mau ngapain ya? Nanya, kamu Siapa kenapa yang suka nanya? teater? Iya. Suka teater ya? Iya. Gimana ya? Sebenarnya awalnya tuh aku juga nggak yang suka banget, nggak yang menekuni banget. Nah, tapi waktu SMP itu, jadi ini fun fact, awalnya banget tuh, aku tuh anak tari banget. Aku tuh anak nari banget. Jadi tuh dulu aku nggak tahu tuh yang namanya teater. Maksudnya aku nggak interest lah sama teater. Tapi aku interestnya tuh sama nari. Kayak tiap ada acara aku nari. Terus sampai kelas 9 aku ikut marching band. Itu masih termasuk nari karena aku jadi mayoret tuh. Sampai akhirnya ada pelajaran teater, seni budaya lagi bahas teater. Nah itu
aku di situ bikin cerita sama teman-teman dan aku jadi kayak sutradara gitu lah, tapi aku juga ikut main. Tapi aku yang ngarahin gitu loh dari kayak Dari awal iya kayak jalan cerita lah ya. lu tuh kalau lagi di sini ekspresinya mending kayak gini deh atau ini gini-gini deh, kayak pokoknya aku yang ngarahin gitu, banyak banget dah gue yang ngarahin. Terus sampai akhirnya seru ya gitu, sampai pas masuk SMK ternyata di SMK 48 tuh ada ekskul teater. Nah jadi kata kakakku tuh ekskul teaternya bagus, masuk aja gitu. Akhirnya aku masuk ekskul teater dan ternyata kayak Bagus itu. seru banget. Dan jadi tuh awal mulanya suka banget sama teater tuh karena kayak apa ya, solidaritasnya, kekeluargaannya itu tuh bener-bener yang menurut aku hangat banget gitu, yang bahkan aku lebih bisa beradaptasi di ekskul terlebih dahulu daripada di kelas waktu itu. Jadi bener-bener di ekskul tuh aku kayak nemuin kekeluargaan yang sehangat itu gitu. Bahkan fun fact ya, dulu tuh ada tradisi kayak kakak-kakak kelas kita tuh sering banget nganterin kita pulang dari sanggar, karena kadang kayak ada yang nggak bawa motor, terus kadang udah agak malam gitu, tapi kayak udah sore banget gitu dianterin pulang sama dia. Jadi aku juga nerusin itu ke teman-teman aku, jadi kayak itu jadi salah satu tradisi lah gitu. Turun-menurun gitu. Iya. Oh. Jadi dari situ makin lama kayak makin suka sampai akhirnya Ke bawah arus. Bagus Atau banget, enggak, Mbak. atau gimana nih? terus jadi ketua kan, kepilih jadi ketua. Alhamdulillah pada percaya sama aku gitu. Keren banget teman-teman. Apa lagi nih? Aku harus cerita apa lagi nih? Katanya cerita santuy. Iya kayak tegang gini nih, bingung nih. Cantik Tadi kan? kan dibilangnya kayak berarti tuh gara-gara teater jadi nemuin rasa kekeluargaan banget gitu dalam eskul gitu. Sedangkan Ya benar-benar. kayak mungkin ya susah gak sih kalau misalnya nyari ekskul terus kayak rasa kekeluargaan itu tinggi gitu, apalagi kan di SMK banyak juga kayak yang lebih tua atau enggak yang lebih muda terus malah cuma diem, tapi tadi yang kata kamu itu di teater tuh kayak berasa Bener-bener punya dirangkul, kekeluargaan iya. gitu. Boleh cerita sedikit gak sih kayak apa yang ngebuat kamu tuh tahu gitu, oh gini nih kekeluargaannya yang enak gitu. Kan gini, jadi aku pernah ikut beberapa ekskul, tapi kayak aku nggak punya temen gitu di beberapa ekskul itu. Tapi di teater aku tuh bener-bener dirangkul sama kakak-kakaknya. Kan waktu itu kita masih kelas 10 ya. Ya. Nah itu tuh aku bener-bener kayak dirangkul sama mereka, kayak ditanyain, bener-bener kayak maksudnya kayak bener-bener Adik gitu ya. bukan temen-temen, bener-bener temen kayak walaupun dia kakak kelas gitu, tapi tuh dia kayak nggak mau, kayak bukan nggak mau, gimana ya, kayak pokoknya jadi deket banget. Terus kayak bener-bener kita semua itu jadi satu gitu, nggak ada yang circle-circlean yang kayak gitu, bener-bener nyatu lah. Nah di beberapa ekskul itu aku kan nggak punya temen ya, jadi aku ngerasa kayak oh ini tuh di apa sih, di mana sih, kok aku bingung, di ekskul ini, di teater ini aku tuh ngerasa dirangkul banget, ngerasa aku punya teman gitu. Jadi ya aku nemuin kekeluargaan yang kayak hangat banget gitu di aku. Oh, berarti kayak benar-benar ngerasain itu dalam banget ya, maksudnya kayak Hmm. enak gitu loh. Bener-bener. Kesan banget Iya, ekskul teater ini. betul. Benar sekali. Lanjut. Lanjut ya. Keren banget gak sih? Keren Dan banget. ceritanya baru satu loh pertanyaannya. Dan pertanyaan lainnya gimana kalau nanti aja? Benar. Heeh. Kita nanti ngulik-ngulik lagi lebih dalam ya. Gimana cara dia kayak eksplorasi, beradaptasi dan lain-lain ya, oke? Jadi Dan jangan kemana-mana, tetap di Pesona Pemanis suasana.
udah kembali lagi nih di segmen Kedua. Nah, tadi aku bilang kan kita bakal ngulik lebih dalam lagi tentang Laura. Nah, boleh nggak sih kita langsung aja nih dari kita basa-basi atau Laura ada yang mau diomongin kah? Banyak dulu dong, masa aku aja, kita japing mau nanya. aja sendirian gitu. Nah, yang pertama apa nih Eca? Nih pertama, Apa apa sih pengalaman kamu yang paling berkesan selama eskul teater? Tuh. Gimana? Pengalaman paling berkesan. Iya. Sebenarnya pengalaman tuh banyak ya, yang berkesan tuh banyak banget. Yang paling Enggak cuma yang senang-senang aja, tapi yang sedih-sedih juga banyak. Tapi aku bakalan bagi dua deh, pengalaman aku bareng Teater Papan sama pengalaman berkesan aku selama aku berteater. Yang Kita pas mulai dari mana dulu nih? Teater Papan deh, yang aku sama Teater Papan. Selama aku sama Teater Papan, pengalaman yang paling berkesan tuh ini sih sebenarnya. Pentas tunggal pas aku jadi ketua. Jadi pas aku jadi ketua periode 2024-2025 itu aku ada program kerja pentas tunggal. Nah, itu banyak banget senangnya, banyak banget sedihnya, tapi itu benar-benar berkesan karena menurut aku itu benar-benar bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Dan fun fact ya teman-teman, pentas tunggal itu nggak bawa nama sekolah, nggak bawa nama, jadi benar-benar pure Teater Papan. Jadi kita benar-benar jalan sendiri, benar-benar itu pengalaman yang luar biasa sih menurut aku, karena kayak apa ya, tanpa maksudnya kayak benar-benar tanpa bantuan dari orang lain gitu, benar-benar Teater Papan. Jadi saat itu bukan tanpa bantuan orang lain juga sih, karena bener-bener dibantu sama Sanggar Teater Jerit, sanggar aku, terus sama temen-temen teater kampus, itu banyak banget yang bantu kita. Tapi itu jadinya kayak kita bener-bener bawa nama Teater Papan doang, bener-bener nama Teater Papan, pure Teater Papan, nggak ada bawa-bawa, pokoknya bener-bener pure Teater Papan. Nah, yang kedua ini yang selama aku berteater, sebenarnya ada dua yang paling berkesan. Ini berkesan banget. Yang pertama itu salah satunya adalah aku ikut Festival Teater Jakarta jadi tim make up. Dan di Festival Teater Jakarta itu juga kita dapat nominasi grup terbaik. Wow. Nah, grup terbaik. Walaupun nggak masuk nominasi Tata Rias terbaik, tapi aku bersyukur banget bisa masuk grup terbaik, terus penata artistik terbaik, terus penata lampu terbaik, sama penata busana terbaik. Karena busana juga aku rada-rada bantu gitu kan, jadi aku ngerasa kayak kerja keras kita tuh terbayarkan gitu. Walaupun kita cuma masuk nominasi ya, kita insya Allah coba tahun depan. Iya, mungkin rezekinya di tahun depan ya. Nanjak dulu, ya. Karena kan ini first time ya, kita first time, maksudnya aku dan teman-teman yang ikut Festival Teater Jakarta ini first time ikut dan masuk nominasi. Itu menurut aku keren banget sih kita semua. Keren banget, aku Tangan juga dong keren untuk banget. Laura dan Tepuk timnya. tangan, Mak. Keren banget. Nah, yang kedua, pengalaman yang paling berkesan ini sebenarnya tuh biasa aja, tapi menurut aku berkesan banget. Apa tuh kalau boleh tahu? Aku ikut pentas teater di Depok. Di acara Temu Daya. Jatuh gitu ya, Kak. Kaget. Teater di Depok itu bareng teater kampus, jadi mereka tuh kayak kurang orang, jadi aku ditarik. Nah, itu tuh seru banget karena itu first time aku ke Depok. Oh iya. Iya, itu malam-malam kayak jam 7 gitu aku berangkat dari Sanggar ke Depok sama teman-teman aku kan. Terus sepanjang jalan tuh aku juga ngobrol, itu seru banget. Terus nyampe Depok kayak aku baru oh ini ya Depok gitu. Sumpah itu menurut aku aneh banget, tapi aku seneng banget. Gitu.
aku seneng banget kayak aku jadi ngerasa kampung gitu loh, kayak Nora gitu, kayak baru pertama kali ke Depok gitu loh. Orang Jakarta ke Depok, wow Depok. Oh ini Depok ya. Biasanya ngelihat gedung-gedung, sekarang lihat, wow Depok. Depok juga gedung-gedung ya. Dan fun fact aku pentasnya di wali kota waktu itu, wali kota Depok. Wow. Dan tau gak sih, itu juga first time aku nginep di rumah teman aku yang di Depok. Jadi aku bener-bener kayak itu first time buat tampil di Depok, terus first time ke Depok, terus first time juga nginep di rumah temen yang jauh, terus besoknya tampil di wali kota. Itu menurut aku pengalaman paling berkesan. Itu tuh timingnya pas waktu lagi libur sekolah yang kenaikan kelas, dan itu seru banget. Itu menurut aku bakalan jadi core memory aku di usia 17 tahun. Jadi kayak ketika aku dewasa, aku akan selalu nginget ini. Oh, aku di 17 tahun tuh pernah melakukan ini gitu. Itu seru banget soalnya. Jadi, ya mungkin itu aja sih pengalaman paling berkesan. Keren banget ya pengalamannya, kayak dari tadi yang pas pertama kali tuh ngebuat pentas tunggal yang berjalan tanpa sentuhan siapapun, tanpa bantuan dari, maksudnya bukan bantuan sih, bantuan dari Bantuan masyarakat. banyak. Jadi, kayak tidak membawa nama-nama yang besar gitu, kayak sekolah dan lain-lainnya gitu. Terus juga yang kedua tadi bisa ikut FTJ, Festival Teater Jakarta. Dimana itu juga grupnya baru dan dapat nominasi, keren banget. Sebenarnya grupnya nggak baru sih. Aku bawa nama Teater Sarung, pernah ikut, tapi orang-orangnya yang baru. Iya, orang-orangnya yang baru. Aku tahu FTJ tuh banyak banget saingannya, bener gak sih? Ih, parah ya, Mbak. Kata itu. Tapi aku masih Teater Jakarta Timur. Aku di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur itu waktu itu ada 10 peserta kalau nggak salah. Aku lupa deh. Kayak 10 sih. Ya, tapi keren banget gak sih, kayak wow gitu. Orang yang baru terus tapi bisa masuk nominasi. Kan kayak Banyak lagi yang nominasinya. ada tadi ada bukan Tatari, Tata Tata Busana, Busana. Iya, benar. terus lighting, tata artistik gitu Iya, kan. benar-benar. Itu 3 nominasi. Empat. Oh, 4. Sama grup terbaik. Grup terbaik tuh. Gak boleh dilupain tuh grup terbaik. Itu paling berkesan. Itu paling pertama, itu paling berkesan. Iya. Nah, Next, tadi yang ketiga juga yang apa namanya? Ke Depok, tampil di Depok. Kota Depok. Terus bisa nginap, terus pengalaman baru juga gitu. Malam baru ke Depok gitu. Iya. Itu sejujurnya malu, tapi kayak ini seru guys. Seru banget soalnya naik motor ke Depoknya. Pegel itu tuh itunya. Enggak sih, enggak pegel sih. Soalnya seru, soalnya ngobrol. Jadi fun fact ya, fun fact mulu dari tadi. Banyak banget nih Fun fun fact fact-nya, aku keren tuh banget nih. tipe orang kalau naik motor ngobrol. Jadi kalau aku ngobrol, energi aku nambah 1000%. Bener banget lagi, aku sering banget nih diboncengin sama Laura. Dia setiap dari awal kita naik motor sampai turun, dia yelling terus. Karena Iya. Nggak cocok. karena kamu nggak kedengeran ya. Itu salah satunya, tapi Tapi introvert ya, kayak bingung mau balas apa ya? ya Atau gimana nih, Ca? Diem aja deh, fokus deh nih sampai udah. Aku tapi kalau yeping banget tuh yang kalau aku dibonceng. Kalau aku naik motor agak enggak Fokus ya. enggak fokus juga sih. Aku juga tetap ngomong terus, tapi kalau dibonceng Lebih banyak ngobrolnya. lebih banyak, lebih. Itu di belakang kayak di belakang nih Kayak yang di belakang mau dijodohin balik deh, halo. kamu ikutan mau diajak gak sih? Jangan deh, kita aja. Ya Allah. Lanjut. Pertanyaan buat Laura. Lanjut nih pertanyaannya. Iya. Nah, apa ya? Nih, gimana cara kamu ngatur waktu? Apa sih? Kalisa, maaf ya. Nih, saya kan pernah jadi MC ya. Mic-nya. Oh iya. Ini saya biasa pakai clip on. Baru pertama kali nih saya pakai mic. Nah, apa sih? Mana yang mana? Tuh kan nih. Lupa kan. Ah, Nih, nggak pernah bener nih selanjutnya, MC. Gimana sih cara kamu
ini pasti pertanyaan udah banyak banget gak sih, udah kayak udah apa ya namanya, udah sering banget gitu buat ini udah nempel mulut nih, kita udah nempel mulut nih. Ini kayak pertanyaan udah 1000 kali, 1001 pertanyaan, yang dimana pertanyaan gimana sih cara kamu ngebagi waktu buat sekolah ataupun kayak pekerjaan di rumah sama berteater gitu, apalagi kan kamu juga tadi sering ikut kayak lomba, FTJ, terus juga ikut di Depok teater lainnya, kayak beradaptasinya tuh kayak cepet banget gitu, kayak gimana sih cara kamu ngebagi waktu itu? Sebenarnya kalau cara ngebagi waktu gimana ya, buat ya pinter-pinter ngatur waktunya sih, karena kadang kan kalau mau kayak lomba itu kita latihan tiap hari. Terus nyampe rumah nanti udah capek kan pasti karena habis latihan gitu, tapi sebenarnya buat bagi waktu tuh menurut aku bisa aja gitu. Jadi nyampe rumah misalkan sore gitu ya, kan masih banyak kan waktunya. Benar. Jadi misalkan nyampe rumah sore, terus abis maghrib aku belajar, terus bersih-bersih dulu dong, bersih-bersih diri, terus belajar, terus baru tidur. Tapi kan pas aku kelas 12 ya. Nah pas kelas 11 jujur aku jarang belajar di rumah, karena aku ngerasa kayak belajar di sekolah aja gitu. Jadi aku bener-bener belajar di sekolah tuh yang harus paham. Aku tuh harus paham biar setelah kalau misalkan kayak aku ada lomba, ada pentas gitu-gitu, jadi aku udah belajar dulu, terus aku latihan pentas, itu nggak ngeganggu gitu pelajaran aku. Jadi di rumah aku udah tinggal beberes, tinggal tidur, jadi nggak perlu mikirin buat belajar lagi gitu. Jadi aku kalau belajar di sekolah bagi waktunya sih gitu, kayak yang penting sih pintar-pintar bagi waktunya sih. Kayak mungkin tips dari aku ya, kalau misalkan tipe orang yang kayak aku sama kayak aku yang belajar tuh cukup di sekolah, itu bisa belajar di sekolah, benar-benar dipahamin, difokusin di sekolah. Jadi pas udah kayak kita udah latihan terus pulang ke rumah itu udah nggak mikirin lagi. Jadi besoknya dipelajarin lagi, tapi jangan sekali itu. Iya benar. Udah fokus nih, selebihnya Udah fokus gitu. selebihnya dilupain, jangan kayak gitu. Saya Ya, masuk kanan keluar. masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Apalagi di sekolah sering banget nih, kayak tiba-tiba matanya Udah berat banget ya. Iya udah, aduh. Nah, aku sih setuju banget nih sama Laura yang dimana kita harus pintar-pintar buat ngebagi waktu, apalagi kan sekarang lagi sibuk gitu loh. Maksudnya bukan sibuk sih, kayak Lebih yang Sekarang- tadi gitu. Tapi sekarang aku udah ngurangin sih kesibukan aku. Karena udah kelas 12 juga ya, jadi Fokus TKA ya. fokus sama TKA nih. SNBT. Sama SNBT, bener banget. semoga kita lolos guys. Amin. Amin, Semoga amin. kita lolos. Semuanya ya, semoga yang di belakang layar, di depan layar, Yang Semua. nonton, yang semuanya nonton juga, lolos. yang nanti kelas Yang nanti kelas 12 yang ya, Kak. nonton yang lagi kelas 12 Kelas nih. 12 ataupun kelas 11 juga Semoga lolos, amin. Amin. semua masuk PTN yang diharapkan. Amin. Amin. Nah, apalagi nih Aku punya Raisa? pertanyaan. Ya. Boleh. Nih, misalkan kita lagi ngerasa capek banget sama ekskul, Iya. capek banget ekskul teater. Gimana sih cara kamu buat membangun diri kamu ini, memotivasi diri kamu ini biar ayo semangat gitu? Gimana caranya gitu? Kalau- kayak kegiatan. Iya, kegiatan gitu. Kalau Gimana caranya? kalau aku pribadi ya, Iya. aku tuh istirahat dulu. Aku istirahat. Ini eksklusif ya, di Pesona aku bongkar. Eksklusif. Jangan lupa nonton Pesona episode kali ini. Jadi kalau aku tuh biasanya istirahat dulu, kayak bener-bener ngurangin kegiatan itu. Enggak, ini kan gak ekskul aja ya, ini kegiatan-kegiatan lain juga aku kayak gitu. Dan
Tapi aku tuh selalu punya mindset yang aku selalu punya mindset aku tuh punya mindset kayak mood itu bukan ditunggu tapi dibangun. Jadi kita harus ngebangun mood kita. Kayak jadi ya nggak bisa tuh kita nunggu, kita istirahat terus kita nunggu aja sampai kita siap lagi. Itu nggak mungkin bisa, itu nggak siap-siap nanti. Jadi istirahat sebentar terus ya dibangun lagi moodnya, dibangun lagi semangatnya, kayak gitu sih. Karena aku ada satu quotes yang aku tuh selalu ngomong ini, bahkan di episode 12, di episode 12 tuh aku pernah ngomong juga guys. Kalian yang belum nonton episode 12 makanya nonton. Itu nanti editin nih quotes sini. Iya. Quotes ya. Jangan deh, nggak usah. OBS biar ada kerjaan OBS ya. Susah. Jadi quotesnya tuh ini dari lagunya Stray Kids, judulnya Grow Up. Jadi jangan nangis, nggak apa-apa kok buat istirahat sebentar, nggak apa-apa kok buat ngelakuin kesalahan. Karena orang dewasa juga pasti pernah ngelakuin kesalahan. Jadi orang dewasa juga pasti pernah ngelakuin kesalahan di usia kita. Jadi gak apa-apa buat ngelakuin kesalahan dan istirahat sebentar. Nah, ada lanjutannya lagi, tapi beda lagu. Ini lagunya judulnya My Past dari Stray Kids juga. Oke. Aku bener-bener Suka Stray Kids. iya, karena bener-bener memotivasi aku banget. Lagu-lagu itu bener-bener motivasi, kayak ngasih motivasi yang besar ke aku. Nah, itu tuh judulnya kan My Past ya. Itu lagunya tuh kayak pokoknya artinya jangan bandingin diri kalian sama diri orang lain. Mungkin orang lain lari, kamu jalan nggak apa-apa, istirahat nanti kejar lagi, itu nggak apa-apa gitu loh. Jadi kayak pokoknya nggak apa-apa jalan, orang lain lari, kalian nggak apa-apa kok jalan, Yang kayak penting gitu. nyampe tempat tujuan. Iya, karena kan tujuan orang beda-beda kan. Betul. Dan taste-nya orang tuh beda-beda. Banget. Kayak kita jalan aja deh sama orang kan beda-beda ya jalan. Jalan cepet terus ada yang jalan yang lep banget. Iya, benar. Tetap aja itu nyampenya satu tujuan yang Iya. sama. Benar. Yang penting juga selamat. Terus Benar. kayak apa namanya? Jangan mikirin kata orang juga gak sih? Iya bener, jangan mikirin kata orang sih. Pikirin, tapi jangan terlalu dipikirin. Kayak gimana ya? Kan kadang kata orang tuh ada yang jelek-jelek ya. Nah yang negatif tuh dibuang aja, yang bagus-bagusnya aja yang diterima, yang Iya. positif-positifnya. Kayak misalkan mereka ngekritik kita. Nah, Ambil ambil sisi positifnya. Misalkan dia ngomongnya kasar, ya udah yang kasar-kasarnya biarin aja. Kan mereka ngekritik kita niatnya baik gitu. Lihat niatnya baik kan, maksudnya biar kita mengevaluasi diri kita. Kita juga jadi yang lebih baik. Iya, benar. Jadi lebih baik. Sebenarnya Mbak udah belajar nyanyi Mbak. Udah. Ada Jadi batuk juga nih. ya boleh batuk dulu. Beneran kayak Minum dulu boleh nggak? enak gak sih? Minum dulu boleh nggak? Boleh. Cendol, es duren, Maunya boleh. es teler. Es teler mau dong Pidi. Terus apa lagi nih? Lagi nih, tadi kan kamu bilang kita harus bangun mood. Iya Gimana benar. ketika kita udah ada mood, bagaimana cara kita untuk menjaga mood tersebut gitu. Tuh. Kadang ada aja orang yang bikin mood kita turun gitu. Ya, Aduh, kita lagi happy nih terus tiba-tiba ada oknum-oknum yang kayak ngejelekin kita. lu ribet lu gitu kayak Aduh, Balik lagi sih gitu, sebenarnya. happy. Menurut aku balik lagi ke kita harus bangun mood itu, walaupun moodnya hancur ya, kita bangun lagi. Kita harus konsistenin ya. Kayak Iya. tadi kayak Gimana ya? ada orang kayak Pikir happy positifnya sih menurut aku kayak mungkin orang kayak orang tiba-tiba kayak kita ngerasa nih ini orang kenapa sih gitu ya, kadang kan ada yang bikin kita apaan sih nih orang gitu, tapi coba pikir dari sisi positif gitu, coba cari pikiran lain yang kayak ini orang mungkin kayak gini mau bercanda gitu, gue juga yaudah gitu, jadi maksudnya kayak juga bercanda. Oke. Mungkin kayak gitu sih kalau dari aku ya. berarti kayak ya udahlah ya, maksudnya kayak kita juga harus ngebangun mood kita itu dengan sendiri. Iya benar. Karena kita nggak bisa minta orang lain buat ngertiin diri kita. Bener banget. Jadi
Bener juga Iya. sih, aku juga Aku setuju banget sih. setuju banget. Apalagi kayak kalau misal kita minta ngertiin diri kita ke orang lain, lah orang lain aja nggak tahu dia dirinya lagi apa, Iya benar. nambah beban kita. Mendingan kita fokus sama diri kita sendiri. Ya Daripada kita benar. kayak harus cari apa ya namanya? Cari apa sih? Cari Cari apa? validasi ke orang-orang lain gitu. Mending kayak kita aja gitu yang validasi diri kita. Walaupun validasi dari orang lain itu perlu, tapi kalau misalnya emang dari diri kitanya sendiri nggak ada, mending mulai dari diri kita sendiri juga dulu, baru Mulai kita ke biasain orang. Iya. kasih afirmasi positif ke diri kita Iya, sendiri. Betul. Jadi intinya mulai dari Diri sendiri. sendiri. Dan sisanya serahkan kepada kita sendiri. Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sendiri. Kirain mau ngomong Tuhan yang Maha Kuasa, bahasanya udah begini loh. Kalau dari Tuhan yang Maha Kuasa itu tergantung Tuhan. Apa? Iya, iya dong. Iya benar. Nggak tahu saya ngalur ngidur aja dari tadi. Nggak ada tantrum, Bang. Di belakang udah kayak Udah ya kita langsung round. Udah. Kayak kita udah deh. Ya, Kenapa aku yang ngomong kita nih? Iya. kita rest dulu nggak sih? Ya, kita rest dulu, kita makan-makanin dulu nih, boleh dimakan tuh. Ini ada Boleh ada makan. sabana, ada terus ada itu apa namanya? Balado-baladoan. Iya, bener-bener. Kita mau Terus ada makan dulu. air. Karena nanti kita bakal ada games gak Disa? Ya, betul. Wow. Jangan Iya. makan bunganya. Oh, padahal enak loh. Kirain bisa dimakan. Jadi- Oh, ya, itu kan udah disuruh percepat tuh, tuh ayo. sama yang belakang tuh udah kita udah jangan kemana-mana, tetap di pesona Pemanis suasana. Kembali lagi di pesona pemanis Suasana. suasana. Mau dong. Buka ini nih. Ini enak. Kok diam dua-duanya? Kirain mau dibukain. Ini Enak tau. Kamu ini gak? Apa itu? Ini rasanya kayak makaroni gitu, makaroni kentang. Tapi ini Coba. enak. Balado nggak sih? Iya. Tapi nggak ada rasa balado-baladonya. Gimana sih? Ini enak banget. Enak banget keju. Sebana. Kita mau, Bener. Oh. Bukan sponsor. udah. Kita mau apa segmen ini? Katanya mau main game Iya, tadi. katanya Kita mau main game. tadi udah di-spoiler sama kita. Oh iya. Apa nih? Kita mau main game. bakalan main game. Aduh, harus makan dulu. Enak, makasih Vidya. Kita mau main game apa sih, Sa? Di segmen kali ini Dah, ASMR dulu, ASMR. Oh iya. duduk. Kamu makan itu, aku duduk. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. Gelegok. Udah. Cukup. Nanti kagak mulai gamenya. Kan rehat dulu. Oke, jadi kali ini kita bakalan main games bermain peran. Wow. Nih caranya gampang banget katanya di screen. Katanya Kita gampang bakalan- banget ya. Misalnya aku sama Eca bakalan nyebutin satu kalimat, terus Laura bakalan memerankan kalimat yang aku kasih. Oh, oke. Jadi Kita ngerti ikutan gak? nih. Ngerti. Contohnya Kalian nih ikutan ya? ya. Kan kalian anak teater juga. Nih contohnya Oh nih iya, ya, misalnya benar. aku ngasih kalimat, Eca memeranin ya. Lah, Aku contoh dulu biar Lauranya Iya. tahu. Let's Misalnya go. contoh nih ya, berenang. Tuh, 2, 3. Pokoknya gitu guys. Boleh berdiri, boleh nggak mau main. Ya gitu. Berenang di pinggir kali, banyak orang-orang. Akhirnya mantun. Oke. Yuk mulai gak sih? Mau langsung mulai nih. Oke, langsung Iya. apa nih? Langsung aja nih ya. Kata Ini buat pertama adalah apa nih? Kata pertama. Mak gosipin orang. Astagfirullah. Astagfirullah. Mak- Pidi, jangan Astagfirullahaladzim. gosipin orang, Pidi. Aduh.
kita gosipin nih. Ya, oke. Dari Laura dulu dong. Terus kita Bareng nggak kepancing. sih? Oh, ya oke. Kita kepancing. ngalir aja. Mm-mm. 1, 2, 3, action. Tahu kagak? Apa? Masa katanya Katanya. si itu tuh siapa ini? Lu bilang Yang Romani, itu Romani. bukan yang rumah di ujung gang. Romani. Haji Romli. Haji Romli. Ah, si botak itu mah. Kenapa? Masa katanya tahu nggak? Apa? Dia punya golok sakti. Golok. Ih, Tapi kagak mau dijual. lu percaya sama golok sakti? Ih, gua mah kagak. Gue juga kagak. Itu mah paling golok sakti apaan? Golok Jauh banget, sakti, Mbak. golok sakti. Katanya golok saktinya itu ada yang nawar sampai 15 M. Gimana sih? Gue juga mau kalau Sama, 15M. lu tau gak sih? Gitu. Lu tau gak sih Apa? si Siapa? si empok-empok itu yang si Laura, Empok Laura. Empok Laura, Katanya mau beli 15 Ya M. Terus Allah. gimana ya? Mau nggak tuh si Haji Romli? Golok Katanya- sakti buat apaan emangnya? Katanya kagak boleh, kagak mau dijual. Padahal anaknya udah ngebet banget mau beli radio. Katanya Gue jadi dia juga bakal jual. Kok nggak mau sih? Iya. Internet juga Tapi ya. gue gak percaya. Tadi lu gak percaya kok lu jadi ikut-ikutan Ya kalau ada Ya, kalau- gue mau. kalau ada yang Percaya jual golok mah. sakti. Kalau ada yang jual, kalau ada yang beli 15 M, siapa yang kagak mau? Lumayan. Ini golok nih. Ini beli nih. Gue kasih rumah gua dah. Gua Iya rumah dah. baru. Jangan deh, jangan dong. Rumahnya Kita mah. renov rumah aja. Gak usah dikasih rumahnya. Golok saktinya aja. Rumah dia aja udah. Ya Allah, gedongan di sana. Gua gubuk. Yang Ya, mana? rumah- Siapa sih? Laura? Rumah si itu, iya. Si Haji Romli. Laura, Haji Romli mah rumahnya begitu. Oke. Haji Romli. Udah cut, ke daun. Ah, ini seru banget ini gosip orang. Iya. Iya, yang udah pada Kayak- julid. Saya pernah dengar nih. Iya, itu kayaknya. Saya pernah dengar di mana ya? Itu tuh dia ada deh. Topik bantek pokoknya. Yang di GKJ itu ya. Iya. Weh, GKJ. Gitu nggak sih? Keren, kita itu. Keren banget. Nah, lanjut nih. Lanjut guys. Raisa. Lanjut. Anak muda abis putus cinta. Ya, Aduh. Sekarang yang putus cinta Lisa dong. Kita temannya. Enggak Kok Raisa dong. sih? Saya dong yang Iya, punya iya, cinta. iya, iya, iya. Kak, maaf Kak. oh iya, maaf ya. Iya, maaf. Tolong dong. Iya, maaf. Anak muda habis putus cinta. Anak muda jangan yang alay, tapi terserah sih. Terserah sih. Gimana ya, Sado? Juga Aduh, anak habis muda, habis alay. ketawa-tawa lagi. Disuruh putus cinta Ini kita. kita siapin air mata nih. Sado ya. Aduh. Pernah sakit, tapi tak pernah Jangan sakit. jangan nyanyi, jangan nyanyi. Backsoundnya nih, backsound. Jangan nyanyi. Nanti copyright, maaf. Nanti disuruh bayar royalti. Oke. Dulu kita harus masuk peran. Oke, Susah oke. nih. Aduh, saya nggak kelihatan, Mbak. kita olah tubuh dulu guys. Olah rasa, kita olah rasa. Tarik napas. Buang. Tahan di perut, tahan. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas yang dalam. Tahan di perut. Buang. Udah. Nanti pingsan, Mbak. Mbak. Tahan. Ini lucu banget. Fun fact. Waktu itu kan kita lagi latihan FLS. Ya, oke. FLS 3N ya, guys. Kan Raisa monolog. Aduh, malu banget. Ceritanya lagi pemanasan. Tahu gak, tiba-tiba habis pemanasan nih gini. Abang, gas, aku mau duduk. Dia panik, apa mau nangis. Terus Itu kenapa, Cok? Kalau boleh tahu, Cak? dia belum makan ternyata. Jadi itu gue makan kapan ya? Gue makan pagi, terus latihan jam 2 siang apa 3 siang gitu. Jam 4. Jam 4. makan lagi. Ya udah. Ditahan di tengah lapangan, gue hitam nih mata gue. Gak kuat. Udahan. Lanjut gak nih? Udah kita lanjut Ya, game, Memerankan kalimat tersebut. Kita lanjut game ya. Oke. Ini berarti aku yang putus cinta. Kalian temen aku ceritanya. Iya. France. Eca, Lisa, masa dia ninggalin gua? Masa nggak tahu
Ciko. Oh, nanti sekarang sama Ciko. Sekarang sama udah Gimana ceritanya kalau lu diputusin sama dia? Masa katanya ada yang lebih cantik. orangnya aja kali itu mata intiman. Coba lu lihat Ciko tuh gimana? Ciko ganteng. Ganteng banget. Aneh kampung mana sih emangnya? Kamu sebelah. Tapi diputusin. Ih, Jangan gimana? Kemarin lu juga ya nangis-nangis gak boleh sama nyalo sama si siapa tuh namanya? Jamal. Bukan si Jaki. Jamal. Itu mah gue udah move out, sorry. Juki. Oh si Joki. Si Juki. Joki anak kampung Yang di sana. kampung deket kali. Iya, lu aja kemarin nangis kayak gua. Sekarang hahaha. Ya udah nih kalau kata gua udah lupain aja kalau misalnya emang ada yang lebih cantik mah nanti lu bakalan dapet yang lebih ganteng dari si Ciko tuh si Ciko. Tapi, sama ada Ciko. Coki. Ciko tuh ganteng banget. Emang iya? Gua aja gak pernah lihat ya kayaknya. Tahu gak sih Ciko Kurniawan? Iya. Elah. Bangun, mau tidur. Bangun. Bangun. Beneran ya. Iya. Beneran, semalam aku diputusin di mimpi. Halu. Enggak halu. Soalnya tuh gua denger kemarin dia habis sama si tadi siapa gua ngomong? Si Jamal. Ujang. Oh si Ujang iya. Oh sama si Ujang. Terus sekarang si Ciko. Lah gimana itu? Udah kan. Udah ada guys segitu. Udah kan. Lanjut, Chan. Kita Udah, cukup, Sa. Tadi udah 2 kalimat ya guys. Nah, seru banget gak sih nih gara-gara yang terakhir salah baca skrip. lanjut. Kamu tahu nggak? Boleh nggak berdiri? Nggak boleh ya? Boleh. Duduk aja ya. Boleh. Tebak orang ya. Tahu deh ini siapa deh. Tahu deh kayaknya deh. Pernah kesini gak sih? Yang kemarin kesini, yang kemarin kesini. episode 12, yang episode 12 yang begini. Coba dong tunjukin. Nggak ada. Udah cukup itu doang. Nah, tadi kan kita udah seru-seruan nih yang dari emak-emak gosipin orang, terus juga anak muda habis putus cinta. Nah, ada lagi nih. Apa tuh? Ini nggak Jangan yang tahu susah dong. yang terakhir atau yang ketiga. Kita lanjut aja dulu. Kita lanjut aja nih yang ketiga. Sakit perut gara-gara makan Seblak. seblak. Aduh, nggak pernah lagi sakit perut gara-gara orang seblak. Gara-gara makan. Cabe. Nggak apa-apa, makan seblak Apa? nggak apa-apa. Oke. Oh, makan tahu gejrot. Makan seblak lebih masuk akal. Tahu gejrot kan biasanya kita kalau misalnya pagi-pagi belum makan semangat tahu gejrot kita mulus-mulus pengen BAB ya. Nggak Kayaknya pernah lu kita. doang deh. Lu doang Oh, kayaknya. iya berarti perut gue ya. Emang perut lu doang kayaknya. nih. Yaudah, Gara-gara makan seblak nih. ya. Oke. Coba. Aduh, biasanya gua mual lagi kalau makan seblak. Nanti dikira morning sick. Morning sickness. Taruh, mikir dulu. Tahu nih pertanyaannya. Tahu nih yang gimana sih ini nih? Makan seblak. Makan seblak. Coba ya. Aku suka makan seblak. Ayo. 1, 2, 3, action. Kok diem nih. Taduh mbak, saya lagi mikir mbak, jangan. Saya ngantuk nih kalau diem nih, mohon maaf. Ya udah sambil makan. Iya dah, boleh. Aduh, Kenapa lu? izin kamar mandi dulu deh ya. Bau banget. Ini kenapa sih? Nggak tahu dah. Gue mah enak makanin aja nih. Kenapa lu? Perut. Ih, gua habis
habis makan seblak semalam. Kenapa? Gimana? Taruh. Kamar mandi dulu, kamar mandi. Tuh kan bolak-balik mulu. Lagian bocah Bagen. Ya. Allah. Maaf ya. Aduh. Aduh. Ya Allah, Alisa. Ngapain sih? Aduh, sakit banget perut gua. Allah, Alisa. Jatuh kan? Gue habis makan seblak. Kalau sih bolak-balik mulu kan gua sampai tremor jadinya. Ya Allah, kamar mandi sakit perut gua. Enak kan ya? Gimana dong, minum apa ya? Maaf ya Allah. Tuh kan Lu udah minum belum? segala makanan gue Udah, minum gua habis. Nih minum gue nih. Nih, Bentar. Nanti dah, gini dah. Capek banget nih perut. Taruh. Tuh kan bolak-balik Udah lu mulu. beresin deh. Jadi itu makan. Jangan dong. Taruh. Ya Allah. Perut. Lama dia makan seblak level 10, lama banget. Lagian sih Udah. Gimana? Sakit, masih sakit. Minum apa ya? Proma. Masih minum Proma sih. Minum itu dia. Biar kagak berak-berak apa? Stop. Iya biar Enggak ya. Atau itu olarit. kok lari sih? Lari bukannya. Buat melilit? Bukan. Lari bukannya buat ini ya? Apa? Mencet ya. Bukan, itu lo yang belagu. Gelagu. Cacingan. Enggak. Olarit itu buat apa namanya biar nyumbat sampai. Kamu iya ya? Nggak tahu, sebenarnya nggak tahu, jujur nggak Coba tahu. dicari di Google. Iya. Temen-temen deh cari. Nih dia guys mau jawabannya. Oke. Udah, sakit perut nih. Lagian lu makan level berapa tadi kemarin? Pantesan. Iya. Biasanya juga level 1. Biasanya juga level setengah. Bukan satu lagi. Lagian berat banget. Emang. Dapat challenge dari pidinya, katanya kalau makan level 10 dapat Hokben. Oh iya. Hari ini. Kita makan Hokben yuk. Makan level 10 yuk. Katanya, Bagi juga ya. tapi yang sakit perut. Aduh bau. Ya udah kita Udah cut, Udah. Lu makan sendiri sih gua. Udah cut. Sutradara. Aduh. Sutradara nih. Lanjut nih. Gue jadi tremor gara-gara tadi Sekarang itu. sekarang yang bikin kalimatnya Laura nggak sih? Iya, coba. Iya lu berdua ya? Iya, kita bertiga sebenarnya. Tadi ya. Mati banget sih. Kita nyanyi aja gak sih? Lupa kenyang. Ya astagfirullah. Ngapain nih kita? Tadi dulu. Gua nih yang mikir. Iya. Nanti kita satu. Satu. Coba ya. Satu. Alisa jadi orang tua. Gak enak banget nih pikiran gua udah. Raisa jadi anaknya. Iya. Gue jadi Bukades. Waduh. Ceritanya Raisa inian ceritanya Raisa suka sama anaknya Alisa. Tapi Gua gak setuju. gua sama Alisa nggak setuju karena enggak, gua yang nggak setuju, Alisa setuju. Nah terus jadinya gitu, Jadi gimana nih, lanjut apa gak usah nih? Urusan Bukades sama Iya sama- saya. nggak usah nih, capek gua. udah ya sih. Nggak usah aja nggak sih, Iya. terlalu panjang. Gimana? Cukup ya, makan aja boleh nggak? Cukup kali ya, Esa. Cukup nggak? Ini cukup ya. Oke, approve. 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 Pakai jempol boleh ya approve-nya? Nah. Nah, kita kan tadi udah seru-seruan nih dari tiga kalimat itu. Yang pertama tadi ada mak gosipin tetangga Yang atau kedua orang. ada putus cinta. Terus juga yang kedua juga tadi nih ada yang mau putus cinta anak muda, putus cintaan, ya Allah anak muda. Terus yang ketiga sakit perut gara-gara makan seblak. Tuh seblak tuh disalahin. Nah, kita ngapain lagi nih? Dari tadi kan udah memeranin segala macam peran. Iya. Coba dong boleh tepuk tangannya
Tepuk semangat. Tepuk sakinah dong. Tepuk tangan dong, gimana sih penonton? Ya terima kasih banyak, terima kasih. Ya terima kasih. Terima kasih. Nah Raisa, keren banget gak sih tadi udah Iya, keren ditepuk banget. tanganin. Terus juga Yeay. kita udah, Ditepuk tangan itu kayak apa ya? si Laura juga udah mendalami banget perannya dari mulai yang tadi udah dijelasin. Iya, Terus dan juga udah banyak banget pengalaman iya, berteater. tadi kayak bener-bener memerankan banget, sakit perut bolak-balik ke toilet, Iya, juga bolak-balik. putus cinta nangis-nangis gitu. Mama julid banget. Julid banget gitu. Terus juga apalagi nih Raisa? Udah kan cuma segitu doang tadi Iya, kayaknya kita udah nggak bisa deh Raisa. Ya. Dulu. Ini udah di ujung acara soalnya Halo. kita udah Serius, berseru-seruan Nggak di bisa sini makan dari lagi dong. dari tadi banget. Kita udah kayak benar-benar seru-seruan. Menurut aku seru sih di episode Seru kali banget ini. sih, iya. Seru banget Ah. sih. Dan kalau kalian mau nonton keseruan lainnya bisa di episode selanjutnya guys. Dan ataupun di episode Iya. kemarinnya. Siapa yang udah nonton dari episode 1 tunjuk Aku, tangan. Saya Yang nonton dari episode 2, 3, 4, 5, 6. Saya. makanya teman-teman yang udah nonton semuanya. Jangan lupa ya guys ditonton, di like, di Komen, subscribe. Jangan lupa. Tungguin Nanti terus channel Recto Verso. iya, nanti kalau misalnya kita udah banyak, kita bakalan tayang di TV. Oh my god. Kayaknya udah nggak lagi deh. Ya jangan gitu dong. Pokoknya bantu kita sampai 100.000 subscriber guys. Amin biar dapat silver play button. Jangan lupa juga yang misalnya sponsor yang mau Yang mau masuk boleh. sponsori kemarin Langsung udah ada. chat Recto Verso aja. Ya, langsung aja ngemail. Boleh nanti kita omongin terus. Betul banget. Nah, itu kita juga harus bilang terima kasih juga buat Laura udah Terima kasih, terima kasih. nyempetin waktunya datang ke sini. Terima kasih juga udah ngundang. Ya, terima Ya, kasih jadi banyak. yang dimaksud aku di episode 11 waktu itu ya tunggu episode 11 adalah aku jadi narasumber. Oh my god. Nah, udah terima kasih juga buat yang tim-tim di belakang layar udah ngebantu jalannya aktivitas kali ini. Terima kasih juga buat yang pastinya kepada Teman-teman yang udah nonton terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Gue ketawa sih, terima kasih sama Allah. Maaf ya Allah. Amin. Terus juga terima kasih buat guru-guru kita yang udah mau ngebimbing kita dan udah mau nemenin. Juga terima kasih banyak semuanya. Dan kita mau ngapain lagi nih? Bisa nggak sih? Nah, Mau closing dari kegiatan yang tadi dapat kita simpulkan Udah. bahwa kayak bahwa apa nih? sampai jumpa di episode persona yang selanjutnya. selanjutnya. Besok